Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanang Sutiawan. Saya mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Jogja pada PPG tahun 2002 batch ketiga. Dalam kesempatan ini saya dari SMK Negeri 1 Bojong Picung ke Kabupaten Cianjur. Alhamdulillah, meski kami baru saja melalui masa yang cukup sulit terkena bencana gempa, tetapi insya Allah kami beserta rekan-rekan selalu terus berusaha menyelesaikan PPG ini. Mudah-mudahan dalam PPG uji kinerja ini saya akan membawakan tema tentang perilaku jujur, dan insya Allah akan dilaksanakan videonya kemudian diupload. Mudah-mudahan sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan dan dapat diterima. Sekian dan terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita senantiasa sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Tidak sekolah? Saya Rima Bapak. Rima juga? Ya. Nanti 2 orang ya yang ikut pelajaran kita kali ini. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mengawali pembelajaran, mari kita membaca doa. Biasanya kan Alfi. Nah sekarang coba. Ayah, silakan bikin doa. Sebelum belajar, kita baca doa dalam hati bersama Allah. Nah, doa itu harus ya untuk ini kita oke. Kemarin kita sudah belajar tentang berperilaku pergaulan bebas dan perilaku pergaulan zina. Itu sangat tidak boleh sekali ya, karena bisa menghancurkan masa depan. Baik, sekarang kita akan lanjutkan kepada materi yang paling baru. Yang selanjutnya adalah tentang jujur. Namun sebelum Bapak meneruskan, Bapak akan laksanakan dulu rilis ya. Jadi saya ingin tahu sejauh mana apakah dilihat ya. Silakan dikerjakan. Udah selesai? Enggak. Bisa enggak? Enggak. Wah, pintar ya. Apa? Baru pretest aja udah sangat mudah. Baik anak-anak sekalian, jadi jujur ini ya, pelajaran kita jujur dengan materi yang kemarin yaitu tentang larangan pergaulan zina, ada keterkaitan apa? Terutama dalam perilaku. Jadi nanti jujur terbagi 3. Ada lisan, ya lisan, apa? Ada tindakan, gitu ya. Terutama jujur hati kita. Nah, kita harus jujur dalam segala hal, ya. Nah, baik. Setelah apa sih tujuannya mempelajari materi ini? Tujuannya yang pertama adalah meyakini bahwa jujur adalah ajaran pokok dalam agama. Bahkan Nabi pun gelarnya Al-Amin, jadi sebelum atau di luar beliau sebagai Rasul, ya, beliau sudah memiliki sifat jujur. Selanjutnya tujuan pembelajaran ini adalah untuk menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan
sehari. Ya, mau paling mudah apa? Jajan. Ya, itu ada sekali, atau itu apa ya? Gatal sekali kita kalau beli bala-bala 3 bayarnya 2 atau 1 itu bahaya yang pertama. Namun kalau dalam bahasa Sunda disebutnya dalam haji ada hari 5 dibayar. Selanjutnya siswa dapat meneliti secara lebih mendalam, ya, sesuai surat Al-Maidah. Ini nanti kita akan mempelajari, ya, di PowerPoint nanti akan saya tampilkan untuk mengidentifikasi masalah, terutama buat lupa jujur ini kok sangat susah dalam kehidupan, ya. Padahal jujur itu apa adanya. Jujur itu ini sangat penting mempelajari tentang jujur, sebab jujur ini, ya, akan memotivasi keberhasilan kita di masa yang akan datang. Oke. Semua berdiri. Ayo, semua berdiri. Tangan di pinggang. Tangan di pinggang. Ya, udah tangan di pinggang? Ya, lagunya lagu Sunda. Ya, ini as breaking ya. Ya, biar nggak ngantuk. Ini pandangan. Ya, pandangan katuhu dikedepankan. Begini pinggang. Nah, begini nyanyinya. Pandangan katuhu diupai-upayan. Bisa? 1, 2, 3. Pandangan katuhu diupai-upayan. Ganti. Ini pandangan nukenca diupai-upayan. Bisa? Oke, 1, 2, 3. Pandangan katuhu diupai-upayan. Pandangan nukenca diupai-upayan. Pandangan dua diupai-upayan. Upaya-upayan. Tuh, masih berdiri. Pindah ke kaki. Kalau kaki itu naon bahasa Sundana? Kalau kaki mah diayun-ayunkeun, ya. Lihat ke bawah. Ya, tangan di pinggang. Sampean katuhu diayun-ayunkeun. Sampean nu kenca diayun-ayunkeun. Sampean nu dua diayun. Sampean nu dua ayun. Ada lu. Aduh, tadinya speaking itu biasanya diberikan setelah kegiatan inti, tapi karena sudah mulai dengan ngantuk dikit, maka nggak apa-apa, saya sampaikan ke depan. Baik, anak-anak sekalian, silakan lihat ke depan. Ya, kita akan mengamati PowerPoint yang akan Bapak sajikan. Yang pertama adalah tentang perilaku jujur. Ya, jujur. Tuh. Baca nggak? Baca nggak? Coba baca. Ya baca. Oh, enggak ya, pengumuman ini ya. Ini deh, jujur. Baca. Dalam bahasa Arab, kata jujur semakan dengan asli atau sisi yang berarti benar, nyata atau berkata benar. Lawan kata ini adalah dusta atau dalam bahasa Arab al-qadhibah. Ya. Ya, yang pertama adalah kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Jadi ketika ngomong A berarti perbuatan juga harus A. Gitu. Kemudian ada lagi adalah itu apa? Kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Si usul. Saya si usul. Lalu istilahnya. Padahal dia malah masih di itu, di sekolah ya. Wah, kalau repatin usul, ya kenapa kan awalnya? Kan si usul nggak bisa dibilang mereka. Ya misalnya, jadi antara sesuai informasi dan kenyataan. Anak-anak sekalian,
Jujur itu artinya apa adanya. Segala sesuatu itu harus jujur. Kenapa? Karena jujur akan membawa kebaikan. Kita lihat di sini ada apa saja di PowerPoint. Bisa dibaca? Ya. Bapak baca. Jujur dalam perbuatan atau amalia, yaitu beramal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan zahirnya tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya, bisa menjadi tabiat bagi dirinya. Jadi sifat jujur itu akan keluar dari diri seseorang. Kalau terbiasa jujur dari kecil akan menjadi tabiat. Tabiat itu karakter, ya. Dan kalau mengawali sesuatu dengan kebohongan, maka akan diakhiri dengan kehancuran. Jujur itu susah kalau orang tidak mau berusaha. Baik, lanjut. Ya, ini ada surat Al-Ahzab. Ya, baik. Kamu coba tolong bacakan. Itu. Ya ayyuhalladzina Kamu dulu dong. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya, Repa artikan. Ya, benar itu artinya jujur. Ya, lihat ke atas ya. Di sana dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Kita masuk dulu ke tajwid. Ya, itu panjang atau pendek? Ya. Kenapa dipanjangkan? Sebab ada huruf mat bertemu dengan huruf mat, ya. Hamzah, alif dengan iya, sehingga jadi panjang, disebutnya mad jaiz. Jaiz itu artinya boleh atau benar. Nanti mad itu akan mad jaiz ada mad wajib. Yang membedakan kalau mad jaiz itu hurufnya terpisah. Ya, kalau mad wajib itu bersama-sama. Dan dalam Al-Quran yang percetakan Indonesia, mad wajib itu itunya alis atau apa ya, tandanya akan lebih tebal. Kalau mad jaiz itu akan seperti itu, begini. Bacanya 2 sampai 6 ya yuhal, itu ada alif lam. Alif lam apa ya? Apa yang membedakan alif lam samsiah dan alif lam komariah? Ya, kalau komariah itu pakai sukun. Kalau samsiah itu menggunakan kasih. Berarti ini alif lam samsiah atau komariah? Ya ayyuhallazi, itu ada panjang atau pendek? Kenapa dipanjangkan? Karena ada yang sebelumnya Iya mati dengan kasroh. Ada yang tahu nggak apa bedanya JR dengan kasroh? Bukan, nggak ada. Literasi JR Sunda nggak ada. Di mana itu? Kalau kasroh itu, ya, itu Madinah atau Mekah. Kalau JR Jabar, ya, itu adalah daerah Irak. Jadi karena Indonesia, gitu ya. Nanti akan kita ketemu di materi selanjutnya adalah tentang sejarah masuknya Indonesia ke sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Dalam salah satu sejarahnya kita terpengaruh, ya. Masuknya Islam itu ada dari daratan Irak, dari Syria. Sehingga pengucapannya kalau Syria atau daerah Iran itu JR.
Jabar. PS. Itu bukan bahasa Sunda. Nah, kalau di Mekah itu kasroh, patah, doma, ya. Baik, kita lanjutkan. Itu ada. Asalnya manu. Hilangkan alifnya supaya mengetahui pernah kehilangan ya sesuatu. Nah, alif maka jabar nantung sehingga macamnya berapa angka? Amanu taqullaha wa sama ya, mad asli atau mad tabi'i. Kenapa mad asli? Ya sudah asalnya seperti itu. Kenapa tabi'i? Wataknya panjang berapa? Dulu panjang kaulan. Ada tasdid bertemu dengan shin. Ipa dong. Huruf ipa ada 15. Ada yang tahu? Sif dasar. Kaf ya dasar. Sun qasama. Dum thayyiban. Jim fitu Sadi itu mad asli dan itu mad iwa. Baik. Jadi yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Ya, bertakwalah kamu terhadap Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Jadi itu perintah Allah. Lanjut. Wah, ini hadis. Tolong diperhatikan. An Abdullah ibnu. Assalamualaikum Bapak. Udah berarti. Radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaikum bisidqi. Dari Abdullah bin Mas'ud bersabda, hendaklah kamu jujur. Ini perintah Nabi kan? Ya. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Karena kejujuran menuntutmu pada kebenaran. Kita hidup mau benar, hidup mau apa ya? Hidup mau bahagia, kita harus jujur. Ya. Layaknya seperti lato-lato. Ya. Yang sangat jujur sekali, pasti si lato-lato itu akan bertemu dengan lato-lato yang lainnya. Ya, kalau tidak jujur pasti lato-lato itu akan pindah ke tarang, ya. Sehingga banyak pengajian karena tidak jujur. Ini wa innal birra yahdi ila jannah, karena kejujuran menuntunmu kepada surga. Siapa yang mau masuk surga? Ada yang berencana mau masuk neraka? Ya, pasti semua orang mau masuk surga. Pangkalnya adalah kejujuran. Baik. Nah, wa ma yaitu rasulullah yasuku wa yataharasi. Baik, perhatikan dan senantiasa seorang berkata jujur dan dia tercatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Jadi jujur itu cukup susah. Ya, karena Nabi saja sifat asli, bukan karena Rasulnya, sifat asli Nabi adalah jujur, terpercaya, amin. Ya. Nah, walaupun memang Nabi atau Rasul minimal harus memiliki 4 sifat: jujur, amanah, patonah, tabligh atau menyampaikan. Lanjutkan. Dan hindarilah oleh kamu berkata dusta, karena kedustaan menuntutmu pada kejahatan dan kejahatan menuntut kita kepada api neraka. Dan seseorang senantiasa berlaku dusta dan selalu dusta sehingga dia tercatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hendaklah kita menjadi orang jujur, karena jujur akan menjadikan hidup kita bahagia dan menunjukkan kepada surga. Saya yakin nanti di permasalahan ya di kedai rombok silahkan cari atau kita analisa sejauh mana kejujuran itu dapat menunjukkan kepada kebahagiaan dan sejauh mana kebohongan akan menunjukkan kepada semangat. Coba angkat tangannya, tepuk semangat. Bisa ya? Coba tepuk semangat.
Kan barusan kasih contoh tepuk semangat. Bisa? Ya, tepuk semangat. Hei, anak-anak, yang berapa? Jujur. Dus. Nah, ini jujur akan membawa kebaikan. Kebaikan akan membawa ke surga. Dosa itu akan membawa kehancuran. Kehancuran akan menghasilkan neraka. Siapa yang mau ke surga? Berarti harus berbuat baik dan berkata jujur. Sedangkan kalau orang yang berbohong, berdusta, pasti akan hancur dan akhirnya masuk neraka. Sifat jujur kalimatnya sangat kecil, ya, tapi maknanya sangat besar. Orang yang jujur terhadap dirinya sendiri, dia tidak akan menemukan kekecewaan. Kemarin, ketika kita mendapatkan ranking kelas, misalnya, kalau kita jujur terhadap diri sendiri, apakah akan menemukan kekecewaan atau tidak? Itu bagian dari diri kita. Oh, karena belajar saya yang kurang baik, karena ada beberapa pelajaran yang tidak bisa optimal, sehingga kalau kita jujur, hasil yang kita capai itulah prestasi tertinggi yang kita miliki. Jadi siapa yang mau jujur angkat tangan kanan, siapa yang mau masuk neraka angkat tangan kiri. Gak mau ya? Jadi bersifat jujur akan menghasilkan kebaikan. Lalu Pak, di mana memulai kejujuran? Kalau Bapak kutip, menurut Agim, laksanakan 3M. Apa katanya? 3M. Mandi, makan, minum. Bukan. M yang pertama adalah mulai dari hal terkecil. Contoh, kita beli jajan. Kan kalau ke tukang warung maning sok brem ya banyak. Kita mulai ada dari hal kecil. Di meser namanya opat. Ya kita bayar 4. Itu dari hal terkecil. Yang kedua, mulai dari diri sendiri. Ulah nyebut ke batur, oh si eta mah waduh. Padahal diri kita juga suka membohongi. Ya kalau suka ya bilang aja. Ya, nya suka terhadap bala-bala, ya kita beli bala-bala. Yang ketiga, mulai dari sekarang. Ya, 3M itu mulai dari hal terkecil, mulai dari diri sendiri, dan yang terakhir adalah mulai dari hal sekarang. Tidak ada yang terlambat, karena jujur pasti menghasilkan kebaikan. Kalau kita ingin menemukan surga yang sebenarnya adalah kejujuran. Kita mendapatkan kekecewaan, nilai kecil ya bilang aja jujur ke orang tua. Meski pas, takut orang tua saya akan kecewa nih, gak apa-apa, jujur aja. Baik ya, oleh sebab itu dilanjutkan sekarang dengan diskusi. Diskusinya adalah tentang sifat jujur, ya. Cari akar masalahnya, identifikasi masalahnya, dan kita akan menghasilkan tentang jujur itu sendiri, ya. Setelah udah paham semuanya? Pasti ada dalam hati kamu. Ini kurang Pak, sengaja untuk mengidentifikasi masalah. Sekarang silahkan adik-adik sekalian melakukan diskusi, ya. Baik, karena teman kamu 2 orang nggak ada ya. Oke, adik pindah aja sini deh. Ini ada tambahan kelompok dari kelompok ini ya. Udah siap? Ya, ini silakan balik kanan. Ya.
kelompok 1 ya. Kalian kan temanya adalah tentang sifatnya itu yang saya. ekspresinya gitu. Makanya, oh ya, saya udah berikan video ya. Silakan nanti dilihat, nanti ada pembahasan tentang itu. Bagaimana membedakan orang yang tapi keputusan. Ya, nomor 1 silakan. Siapa yang mewakili? Ayo, ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yanur Farida dari kelompok 1. Satu ya. Ciri-ciri orang jujur, tidak merasa harus menyenangkan semua orang, tidak suka basa-basi, tidak mempengaruhi diri sendiri. Ya, ada yang bertanya nggak? Ya Pak. Gimana, Bi? Kenapa kita harus jujur? Ya, ayo. Kita mau bersama ya. Kenapa, Pak? Karena biar dipercaya. Biar dipercaya. Atau mungkin ada yang mau jawab yang lain? Kenapa kita harus jujur? Nah, oke, ini kata perbuatan berdosa, ya. Ya, nah, beri tepuk tangan. Baik, kelompok 2 ya. Ayo, kelompok 2 ke depan. Ini Pak. Sebutkan dulu nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di suara Al-Fatihah dari kelompok 2 mau merepresentasikan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. 1. Tidak mencuri barang milik orang lain. 2. Menepati janji. 3. Mengakui kesalahan. Dan 4. Tidak menyontek. Ya, beri tepuk tangan. Ya, terima kasih. Ya, baik. Untuk sementara seperti itu, ya. Bahwa jujur itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Jujur itu harus ditanamkan dalam segala hal, ucapan, tingkah laku, sampai yang ada di dalam hati kita pun harus jujur. Jujur memang sangat susah, ya. Jujur sangat susah. Keberhasilan Rasulullah membawa Islam kemana? Ke dunia ini, bukan hanya di Jazirah Arab, ya, bahkan sampai ke Pulau Jawa, ke Bunda, adalah awalnya dari jujur, sehingga beliau mendapatkan gelar Al-Amin sebelum beliau menjadi Rasul di usia 40 tahun. Baik, itu closing statement atau penguat dari itu. Yang terakhir adalah tentu saja post test atau ulang. Ya. Oke, tadi kita udah mempelajari tentang jujur. Silakan sekarang mengisi post test. Ya, ke depan gitu ya. Dulur Bapak. Silakan dikumpulkan. Baik, teman-teman sekalian, untuk minggu depan dipersiapkan kita akan mempelajari materi tentang suku iman, yaitu ada 72 cabang iman, dan hal yang paling terkecil saja memindahkan sampah, memindahkan, kalau dalam bahasa di sini itu ranting atau apapun itu nggak jalan ke pinggir, itu bagian dari mereka. Ya, silakan dipelajari itu. Di minggu depan kita tinggal tinggal
Oke, anak sekalian, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Selalu semangat dan kesehatan agar harimu semakin menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.